Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab 2 tentang nikmatnya sholat, indahnya hidup. Kompetensi dasar yang pertama menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Yang kedua memahami waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang ketiga memahami tata cara sujud sahwi. Terus tujuan pembelajaran yang pertama siswa dapat menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Yang kedua siswa dapat memahami waktu-waktu dalam sholat 5 waktu. Yang ketiga siswa dapat memahami tata cara sujud sahwi. Selanjutnya materi yang pertama tentang ketentuan sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus syarat-syarat sholat ada 2. Yang pertama menutup aurat dan terhindar dari hadas. Sedangkan syarat wajib sholat itu ada 4. Yang pertama harus Islam. Jadi syarat sahnya sholat itu kita pertama harus Islam dulu. Yang kedua harus baligh. Yang ketiga harus berakal. Jadi sholat itu dalam keadaan yang sadar. Yang keempat yaitu suci badannya. Jadi ketika kita melakukan sholat harus terhindar dari hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu ada 8. Yang pertama berbicara dengan sengaja. Jadi ketika kita sholat berbicara dengan teman itu sholatnya batal. Yang kedua tertawa. Yang ketiga berhadas. Jadi ketika kita sholat itu kita tidak sadar bahwasanya kita mengeluarkan kentut, itu kan kita memiliki hadas kecil, jadi sholatnya itu batal. Yang keempat terbuka auratnya. Jadi ketika kita sebelum sholat kita harus memastikan bahwasanya pakaian yang kita pakai itu tidak ada lubang-lubang yang membuat aurat kita terlihat. Yang kelima merubah niat. Yang keenam membelakangi kiblat. Yang ketujuh makan dan minum. Dan yang terakhir itu murtad atau keluar dari agama Islam. Terus materi yang kedua, ketentuan waktu sholat fardu. Ketentuan waktu sholat fardu dimulai dari sholat subuh. Waktunya dari terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Yang kedua sholat duhur. Sholat duhur ini awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktu apabila bayang-bayang telah sampai panjangnya dengan sesuatu. Yang ketiga yaitu sholat asar. Waktunya mulai dari habis duhur sampai terbenam matahari. Yang keempat sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam fajar merah. Syafaq merah. Syafaq merah ini adalah cahaya kemerah-merahan di kaki langit sebelah barat. Kan biasanya ada itu kan sore-sore habis maghrib kan ada kemerah-merahan itu. Selanjutnya yang kelima sholat isya. Sholat isya ini hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shodiq.
Terus materi yang ketiga yaitu tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan dalam sholat. Cara mengerjakan sama dengan sujud biasanya. Artinya dengan takbir di antara dua sujud dan dikerjakan sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi dapat dilaksanakan dengan dua macam, yaitu yang pertama, sebelum salam, sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir. Sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam sholat diketahui sebelum salam. Sujud sahwi dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi 3 kali. Bacaannya yaitu Subhanamal layana muala yashu, itu dibaca 3 kali. Terus dilanjutkan dengan duduk iftirosi. Terus dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama. Terus dilanjutkan dengan duduk tawarud atau tasyahud akhir. Terus membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam. Terus yang kedua, setelah salam, apabila kita kelupaan ada perkara yang kelupaan seperti kunut, itu kita ingatnya setelah salam, maka sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Apabila kesalahan atau kelupaan dalam melakukan rukun-rukun sholat. Terus rangkuman. Rangkuman sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat sholat yaitu menutup aurat, Islam, baligh, dan terhindar dari hadas. Waktu dalam sholat fardu itu ada 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena kelupaan dalam sholat. Cara mengerjakannya sama dengan sujud biasanya, artinya dengan takbir di antara dua sujud dan dikerjakan sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi ketika kita sudah tahiyat akhir, tapi ketika kita mau salam, terus ingat ada kelupaan seperti kunut itu, wah lupa gak kunut gitu, terus kita melakukan sujud sahwi. Jadi kita sebelum salam itu kita sujud, membaca subhanamal layana muala yashu 3 kali, terus kita duduk lagi, takbir, terus sujud lagi, membaca itu 3 kali, baru kita duduk lagi takbir itu, terus langsung kita salam. Selanjutnya kuis. Kuis ini ditulis di kertas tulis, nanti dikumpulkan di guru. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.